Yuk, ketemu lagi. Kali ini bintang tamunya cewek. Nah, ini kawan gua di kantor dan dia bisa dikatakan cewek yang ya primadona lah di kantor lah karena ceweknya cuma dua. Yang satu bos dan satu karyawan. Nah, Belum jadi bos gue ya? ya. Nah, hari ini gue mau wawancara namanya Bentang Febrilian. Nah, dia itu sehari-hari memang di kantor sama seperti gue, ngerjain tulisan segala macam, tapi dia punya skill lainnya apa itu ya voice over. Nah, mungkin hari ini kita mau bahas sedikit mungkin banyak kali ya tentang voice over. Nah, jadi Sedikit tapi banyak tuh gimana bang? gini, iya. Nah, mungkin mulai dari ini kali Tang ya. Gue pribadi jujur ya walaupun gue tahu di TV itu ada suara segala macam, gue gak tahu nama profesinya. Bahwa ada profesi namanya voice over gitu. Ya. Nah, lo bisa terangin sedikit nggak sih voice over itu apa? Ya sebenarnya mungkin kawan-kawan ya sebenarnya udah sering denger, cuma kayak lo tadi mereka nggak tahu namanya. Ya biasanya voice over itu biasa yang ngisi suara atau menjelaskan di balik sebuah video di dalam sebuah pemberitaan gitu. Baik itu hard news, soft news, biasanya kayak gitu sih. Lo mulai jadi voice over tuh tahun berapa kira-kira? Karena kan sebelumnya lo jurnalis ya. Nah, Gue mulai itu sekitar 2017. 2016 akhir kalau nggak salah. Jadi gue itu pertama terjun di dunia jurnalis itu tahun 2015. Waktu itu barengan gue lulus juga kuliah. Kuliah di mana? Di Budi Luhur. Budi Luhur. Buat Budi Luhur nih alumninya nih. Ya. Berbudi luhur kita sama. Gue waktu itu kebetulan jadi waktu gue mau sebelum wisuda ternyata alhamdulillahnya gue udah diterima kerja di salah satu media yang lumayan gede di Indonesia itu awalnya. Terus kemudian gue waktu itu jadi wartawan olahraga. Oke. Semua olahraga, jadi baik bola, golf, basket dan lain sebagainya lah. Jadi pengalamannya lumayan dan dari situ gue juga banyak ketemu sama atlet-atlet ya yang berhubungan dengan olahraga. Banyak banyak yang ganteng. Terus dari situ gue sering juga dengerin karena apa yang gue lakukan sehari-hari itu biasa gue mencari berita, kemudian menulis ulang sebuah berita, kemudian yang dimana berita itu nantinya akan di VO-in, di voice over-in. Nah, kebetulan karena gue sering juga jadi operator VO, otomatis gue ngedengerin tuh VO mereka. Oh ternyata begini ya, yang notabene-nya sebenarnya kayaknya suara gue jelek banget kalau nyoba-nyoba kayak gitu mah. Tapi ternyata gue coba di rumah, oh ternyata dari intonasinya begini. Terus gue sering juga, jadi skrip yang gue udah bikin itu gue bacain ulang sendiri. Terus waktu itu ada salah satu voice over yang nggak masuk. Jadi waktu itu gue jadwal masuk malam, gue masuk itu jam 11 malam, yang dimana gue harus jaga VO jam 4 pagi coy. Oke. Jam 4 pagi dengan kantor yang wah luar biasa horor lah. Dengan gue inget banget, gue tidur tuh, jadi biasanya kalau di kantor lama gue tidur tuh duluan ngambil bangku yang enak. Jadi tidur tuh pakai bangku, 3 bangku disusun, terus dikasih karpet tuh baru enak tuh. Berarti lo metal juga lo ya? Iya, mungkin banyak yang lebih metal dari gue, wartawan tuh sebenarnya, tapi ya mereka nggak maksudnya nggak selalu, iya nih kerjaan gue begini, terus gue tidur di lantai begini-begini, pasti ada lah yang lebih dari gue, yang tidur di gudang lah mungkin. Buset. Kalau gue sih pernah ngerasain tidur di bawah meja sih gue. Sama, gue juga di bawah meja tuh pernah gue gelarin kayak gitu aja, ya modal metal aja udah gitu. Ruangannya ya yang ala kadarnya, jadi ada yang rokok di situ, ada yang ini dan lain sebagainya, gitu-gitulah. Terus gue ngejagain VO, ternyata voice overnya nggak datang. Nggak lama ada salah satu produser gue bilang, ya udah deh, lo aja mau nggak mau VO-in, cewek kan juga cewek. Akhirnya gue coba, gue tes VO-nya beberapa kali, kebetulan dia nggak datang lagi tuh, entah gue nggak tahu belum dibayar apa gimana ya, gue nggak tahu tuh orang nggak datang. Terus nggak lama, ya udah ternyata dari situ EP eksekutif produsernya dengerin suara gue, oh kayaknya suara lu cocok nih, oh ya udah
maksudnya gimana nih mas, yang VO lama lokat atau gimana? Gue jadi nggak enak nih, kayak gini gue ngambil rezeki orang dong, gue bilang gitu. Oh enggak, dan emang ternyata akhirnya gue nggak tahu gimana si voiceover yang lama ini keluar, terus nggak lama digantikan oleh gue yang dimana itu berjalan sampai, karena gue di TV itu sampai 2017 pertengahan ya, sebelum gue masuk Mavindo. Jadi waktu itu sambil di Mavindo juga gue sambil voiceover itu juga. Nah voiceover itu kan kalau bicara dari cerita lo tadi kan sport ya berarti awalnya. Sport betul. Itu ada bedanya nggak sih antara voiceover sport, voiceover news, sama voiceover yang buat iklan-iklan, itu ada bedanya nggak sih? Ada lah, ada, pasti bedanya ada. Gimana? Bedanya tuh sebenarnya mungkin dari intonasi. Terus gue juga ini sih, jadi gue tidak hanya VO di satu tempat itu. Biasanya ada juga yang ya biasa lah, pasti dunia media itu orangnya sebenarnya nggak jauh-jauh juga. Kadang kita dapat kerjaan lain juga dari lingkungan kita sendiri. Ada yang butuh VO nih, teman gue nih lagi mau bikin VT ini, boleh dong VO-in. Oh ya udah boleh. Tapi kembali lagi, mereka permintaannya gimana nih? Kadang gue kalau VO untuk hard news itu kan harus sesuai ya intonasinya, yang benar-benar hard news gitulah. Tapi kadang ada juga yang misalkan untuk VO yang kayak promo di sebuah supermarket itu dibikin lebih fun atau gimana. Terus ada juga yang buat VO skrip-skrip mungkin untuk VT-VT horor gitu, juga tetap disesuaikan dengan permintaan klien juga sih. Tapi berarti lo pernah selain sport pernah apa aja? Kalau nggak salah lo pernah cerita waktu itu iklan ya? Iklan ada buat YouTube. Sport masih kan waktu itu? Sport masih. Terus ada penyesuaian nggak lo? Maksud gua ya kan pasti kata lo beda ya? Ada penyesuaian dari segi intonasi atau segala macam? Ya pasti ada. Balik lagi kepada permintaan klien. Biasanya mereka kan gue kasih beberapa contoh VT yang udah pernah tayang tuh di TV. Itu biasanya gue kasih nih beberapa contoh. Ini nih yang biasanya gue pakai buat hard news, ini nih yang biasa gue pakai buat di iklan. Jadi gimana kira-kira lo? Oh kayaknya gue nggak sesuai nih sama dua-duanya. Kayaknya yang ini terlalu cepat, yang ini terlalu pelan. Jadi gue minta agak di tengah-tengah nih. Jadi nggak begitu pelan, jadi nggak begitu cepat. Terus gue tanya, jadi lo maunya apa nih? Paling gitu sih. Yang bikin ribet ya apa ya? Tag ulang gitu. Udah gitu kan sekarang gue VO juga di rumah kan, pakai alat sendiri, yang dimana kadang kesulitannya tuh ada dari hal-hal yang sebenarnya nggak apa ya, ya sesuatu hal yang lucu aja karena di rumah kan. Udah gitu rumah gue di perkampungan kan. Kalau pagi tuh yang anjing banget. Kadang gue mau VO gitu ya, dulu gue di sport itu naskah itu selalu ada jam 6 pagi itu udah bagus. Kadang gue juga prihatin yang mungkin wartawannya masih baru, dia masih belum bisa nyekrip secara cepet, yang gimana-gimana. Terus kemudian ada juga skrip untuk bikin skrip olahraga itu sebenarnya nggak mudah juga, karena ada juga waktu itu kita ngambil biasanya kalau di sport itu dari namanya kanal EPTN. Jadi yang di situ banyak banget bahasa, ada Spanyol, Itali dan lain sebagainya. Terus bahasa ini harus diterjemahkan ke bahasa Inggris lagi, dari bahasa Inggris harus ke Indonesia lagi. Yang skripnya amburadul tuh, yang gue tukang VO harusnya udah tinggal ngebacain lagi, gue juga ngebantu merubah juga. Tapi lo ada adaptasi nggak? Maksudnya kan kalau di sport itu biasanya ada kayak, kita bicara La Liga lah misalkan. La Liga itu kan pasti ada penamaan orang-orangnya, itu ada secara pelafalan beda. Itu lo berarti searching sendiri? Iya, gue searching sendiri. Makanya mungkin makanya kalau voiceover yang biasanya di hard news yang bukan olahraga mungkin agak asing ya, tapi karena gue dulu juga nyambi jadi wartawannya, jadi paling nggak gue tau lah. Dan gue sering dengerin juga pelafalan itu dari luar media, dari media luar, dari media luar. Jadi ternyata berarti lo ada risetnya juga ya? Sebenarnya bukan riset yang berat gitu ya, nggak, maksudnya kayak ya lebih dengerin aja. Kayak dulu mungkin kayak Griezmann, kita taunya kan namanya Antoine gitu kan, padahal yang dibacanya Antoine Griezmann gitu sih paling. Berarti memang kalau bicara tadi lu bilang itu, kalau voiceover nggak cuma ngasih suara doang ya, berarti harus menyesuaikan pelafalannya segala macam kayak gitu berarti ya? Iya, itu lumayan sulit sih, kayak petenis gitu tulisannya kan. Ada juga waktu itu cukup jadi perdebatan juga, namanya siapa tuh? Andi Mari, tulisannya kan murai gitu kan, tapi beberapa kali gue dengerin
Oh iya, Murai. Iya, murah. Tulisannya ya itu tulisannya. Dan ternyata Bacanya Mari. Iya, ternyata Andi Mari. Oke. Gitu. Jadi ya gitulah. Stephen Curry gitu-gitulah. Tapi menurut lo sekarang nih voice over itu tadi kan lo bilang lo ngerjain masih suka dapat freelance voice over dan lo ngerekamnya di rumah ya. Ribet nggak sih untuk maksudnya harus punya alat yang ideal atau dengan alat apa lo biasanya merekam biasanya? Gue sih sebenarnya kalau nama alatnya gue nggak begitu paham ya. Tapi yang biasa yang gue gunain itu paling laptop, mic. Udah sih itu aja, laptop sama mic. Dan paling yang sebenarnya kebutuhan paling mendesak itu adalah tempat. Tempatnya dimana itu harus kedap suara. Oke. Makanya gue selalu bilang sama klien ya paling karena gue siang juga kerja juga kan, paling gue bisa bantu VO-in ini malam, lo mau nunggu nggak? Kalau mereka bilangnya siang, ya siang gue nggak janji itu suaranya akan bagus. Kayak tadi pagi ada suara burung, siang ada sumpah bang, itu waktu gue VO di sport. Jadi waktu itu ada beberapa kendala terkait dengan tempat. Enggak, bukan. Kalau tempat pasti TV sudah menyediakan. Tapi waktu itu gue ada perjanjian. Kenapa gue lebih milih di rumah? Karena dari segi budgeting. Budgeting gue tidak sesuai. Gue merasa tidak sesuai. Kalau lo mau tetap gue VO-in, ya gue VO dari rumah. Jadi gue menghindari bensin dan juga parkir ya notabene-nya. Karena waktu itu di press. Ya itu, mereka baru kirim skrip pagi yang dimana kerjaan gue yang siang tuh jadi bad mood karena gue harus pagi itu gue harus PO dulu, terus gue harus nungguin suara burung tetangga diem gitu kan. Kadang sampai bokap gue, lu nyari duit gini banget sih, kayak gimana gitu maksudnya. Karena gue kalau mau menyediakan tempat tuh susah. Ada nggak sih keinginan lo gitu, bayangan lo ke depan lo punya satu studio sendiri gitu? Oh pengen pasti, sebenarnya nggak muluk-muluk. Gue pengen ruangan kecil yang memang didesain buat PO dengan peralatan yang menurut nggak usah muluk-muluk dan itu cukup gitu aja sih. Nah satu hal yang gue penasaran sama lo ya Tang ya, ketika lo ngobrol biasa kayak gini sama gue, suara lo kan agak gecempreng nih, ya kan? Tapi pas di PO itu beda banget. Kenapa bisa kayak gitu? Gue masih belum bisa masuk pikiran gue ke sana tuh. Jujur sih, yang ngomong kayak gitu sih sebenarnya bukan satu orang ya. Bapak gue pun iya gitu. Orang tua gue tuh juga bingung. Kok lu VO suaranya beda sih? Kayaknya kalau aslinya nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya memang gue berusaha untuk jujur aja sih, gue di sini ya gue bilang gue perokok juga, yang memang bukan nggak berat-berat banget, tapi kadang mungkin hal itu juga mempengaruhi suara gue ngerasa. Tapi bukan berarti itu buat contoh, itu juga nggak bagus juga. Tapi memang gue ngerasa ada perbedaan ya, yang dimana gue main biasa itu di suara perut. Jadi di saat gue ngomong ya memang suaranya kayak beda gitu sih. Terus kemudian intonasi itu juga akan berpengaruh ke suara. Intonasi yang memang pasti kalau orang nggak biasa mungkin mereka akan susah ya untuk ngebacain sebuah berita. Tapi di kita para voice over itu sebenarnya kalau udah biasa ngebacain VO, bahkan kita kalau lagi baca sesuatu aja kayaknya kayak mau langsung otomatis langsung kayak VO gitu loh. Paling gitu sih ya. Berarti kayak apa settingan suara lo di sini udah otomatis gitu ya pas mau VO. Tapi kalau ngomong ya gue ya emang begini gitu. Lo ngejaga suara nggak sih sebenarnya? Karena kan kalau bicara profesi voice over ya itu pasti kan yang dijual suaranya. Lo ngejaga banget nggak itu? Kalau jujur aja sih enggak. Jujur aja sih enggak, karena gue sebenarnya ya gue selalu berdoa aja sama Tuhan. Terima kasih sudah memberikan gue suara yang gue juga nggak tahu sebenarnya bagus atau enggak. Tapi di luar dari itu suara yang diberikan sama Tuhan ini luar biasa berguna buat gue. Dan gue yakin tanpa gue jaga yang gimana-gimana, gue nggak makan gorengan, gue banyak yang minum air putih, itu alhamdulillah sih suara gue tetap terjaga. Cuma bukan berarti gue bodoh amat gitu selalu makan yang nggak bagus-bagus gitu, enggak. Ya tapi ini sih berusaha untuk apa ya, minum air putih yang banyak
Terus kalau makanan nggak banyak gue hindarin gitu. Tapi ada nggak pengalaman paling menarik gitu selama lo VO selama ini gitu? Pasti ada dong. Banyak bang. Antara yang paling ngeselin, paling nyenengin misalkan. Banyak, paling ngeselin yang paling itu. Berkesan di lo. Paling berkesan ya bayarannya paling. Paling berkesan tuh bayarannya. Kalau untuk VO sih sebenarnya pengalamannya sama, karena posisinya gue VO di rumah, yang notabene-nya rumah gue bukan di komplek. Itu biasanya ya gangguan-gangguan itu sih yang bikin kadang emosi. Gue pernah ke rumah lo emang agak recot sih. Iya, makanya kadang pagi tuh suara burung tetangga, terus ntar malam suara tukang nasi goreng. Gue mau omelin kan nggak mungkin kan. Tolong dong burung lu suruh diem aja, mana maksudnya nih? Paling itu sih. Dan gue ngerasa ya, kayaknya profesi ini kadang kalau gue nggak punya ruangan di rumah itu lumayan mengganggu psikologis gue dan keluarga gue. Karena kenapa? Karena biasanya adik gue tuh kalau lagi nonton, gue suruh skip dulu tuh, stop dulu nontonnya mau VO gitu. Gue selalu bilang bentar doang kok. Sering berantem gak? Sering berantem, maksudnya katanya VO bentar nih lama banget. Terus nyokap gue tiba-tiba lagi masak, urgent tuh, kadang klien juga buru-buru mbak, baru kirim skrip. Oke lah, biasanya klien-klien kayak gini klien-klien yang udah gue kenal gitu, yang memang bergerak di bidang media juga, entah mereka buat apa. Biasanya bilang gue lagi butuh VO nih, tapi gue butuh 1 jam lagi gitu. Nah itu kan mau nggak mau, gue harus gimana ya? Orang di rumah gue suruh silent semua. Udah kayak HP dong. Iya. Jadi gue bilang, nah udah gitu posisinya kalau gue lagi VO itu kalau gue lagi nggak VO, keluarga gue fine aja, nggak ada yang batuk, nggak ada yang apa. Giliran gue udah mulai VO, ada lagi bokap gue batuk. Paling itu sih sebenarnya VO tuh pengalaman yang luar biasa menarik, tapi orang bilang juga enak lah lu modal suara doang dapat duit. Tapi kenyataannya nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu coy. Semua pekerjaan tuh ada resikonya, semua pekerjaan tuh ada hal-hal yang ya ada yang ngeberatin kita juga, positif negatif, tapi balik lagi sih ya tetap aja gue ngerasa bersyukur kan, karena posisinya sekarang pandemi juga, di saat orang-orang mendapatkan di saat orang-orang untuk mendapatkan uang itu mereka harus keluar rumah, melakukan sebuah pekerjaan yang notabene-nya entah apa. Ini bisa gue lakuin di rumah, yang gue bisa sambil melakukan hal-hal yang lain gitu loh. Ya memang cukup menyita waktu ruang sih, lebih ke ruang karena kan pikiran, kadang pikiran juga, kadang pikiran capek juga, tapi ya memang ya disyukurin sih tetap. Tapi profesi ini kena nggak sih dampak corona menurut lu? Kena, pasti kena. Ini teman-teman lu yang voice over pasti ada kan? Ada, dan gue ngerasa ya nggak dipungkiri bahwa pandemi ini hampir semua merasakan sih dampaknya. Karena kan kalau bicara lu kan corona ini ya freelance aja kan sebenarnya. Corona ini freelance voice over kan freelance aja kan. Nah, maksudnya bagi mereka yang itu jadi pekerjaan utama itu gimana? Yang lo lihat? Berpengaruh bang, karena kan koneksi kita itu balik lagi. Ini kan masuknya ke dinamika media sosial juga kan. Dampaknya kena, yang dimana mereka biasanya sebulan bisa dapat project, entah bikin video apa total 4, ini mereka harus postpone gitu. Postpone production yang dimana ya memang apalagi sekarang nih gubernur kita menerapkan lagi PSBB kan, yang PSBB di saat total yang di saat orang-orang udah mau mulai bangkit gitu, mereka harus tiarap lagi ya. Balik lagi sih, memang gue yakin bukan hanya gue yang terdampak juga, tapi semuanya kena. Nah dari lu nih, karena lu kan bisa dikatakan, kalau gue bisa bilang lu sebagai salah satu voice over profesional walaupun freelance ya, mungkin ada tips-tips atau misalkan kata-kata bijak lah buat buat orang-orang yang mau nyoba profesi ini. Kata-kata bijak gimana? Sebenarnya gue disuruh bilang kata-kata bijak, gue orangnya nggak bijak-bijak amat sih, nggak bercanda. Tapi gue sendiri, gue ngerasa bukan gue meninggikan diri gue, enggak. Gue sebagai perempuan, gue juga ngerasa gue bukan tipikal yang lemah juga. Gue ngerasa
cukup bekerja keras juga untuk diri gue sendiri dan juga ya syukur-syukur bisa ngasih keluarga gue yang dimana memang kalau kata-kata bijak sih apalagi untuk kawan-kawan yang baru mau mencoba saran dari lu lah ya untuk kawan-kawan yang baru mau mencoba sebenarnya saran gue sih saran usang ya mungkin intinya jangan bener bang intinya jangan patah semangat karena gue gini dari gue ngerasa Tuhan baik juga sih ke gue Allah ini baik banget karena di saat gue waktu itu belum nerima ijazah sama sekali gue waktu itu baru wisuda alhamdulillahnya gue diterima langsung kerja di MNC. Oke. Mungkin itu aja kawan-kawan nanti kalau misalnya ada penasaran tentang profesi ini part 2 komen di bawah ya. Sip. Thank you Tang. Sampai ketemu video selanjutnya.